Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Nur Rahman dengan NPM 251104020044. Saya kelas akuntansi reguler A. Baik, berdirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan atau mereview materi-materi yang sudah saya pelajari dalam mata kuliah syariah. Materi pertama itu pengertian syariah. Syariah terbagi menjadi dua. Pertama menurut bahasa, kedua menurut istilah. Syariah menurut bahasa yaitu yang pertama adalah jalan yang harus ditempuh atau jalan menuju sumber air, jalan lurus dan benar untuk kehidupan manusia. Secara kedua yaitu secara istilah, syariah adalah seluruh aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam kehidupan manusia dengan Tuhan seperti ibadah maupun hubungan manusia dengan sama seperti muamalah, yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Syariah adalah aturan-aturan hukum yang berasal dari ajaran agama Islam yang mengatur kehidupan manusia agar berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Mengatur berbagai hal seperti syariah mencangkup seluruh aspek kehidupan, yaitu pertama ibadah, hubungan dengan Allah. Contohnya seperti sholat, puasa, zakat, haji. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah muamalah, hubungan antara sesama manusia. Contohnya seperti jual beli, hutang piutang, pernikahan, warisan, dan lain-lain. Tujuannya menciptakan keadilan dan keteraturan sosial. Yang ketiga adalah akhlak, moral atau etika. Contohnya seperti jujur, amanah, tidak menipu. Tujuannya untuk membentuk kepribadian yang baik. Dan yang terakhir, hukum pidana atau jinayah. Contohnya seperti larangan mencuri, berzina, membunuh. Tujuannya seperti menjaga keamanan dan kelestarian umat manusia. Adapun larangan-larangan syariah, yang pertama larangan dalam ibadah yang seperti yang disebutkan tadi, tidak boleh meninggalkan sholat, tidak boleh meninggalkan puasa tanpa alasan yang benar. Kedua, larangan dalam perilaku seperti berbohong, mencuri, membunuh, berbuat zalim, atau tidak adil. Ketiga, larangan dalam makanan dan minuman. Makanan yang haram itu seperti babi itu dilarangkan atau diharamkan, seperti minum minuman keras, alkohol atau khamar. Keempat, larangan dalam berekonomi. Pertama yaitu riba, kedua penipuan dalam jual beli ataupun korupsi. Kelima, larangan dalam pergaulan seperti zina, fitnah, dan gibah. Nah, sebelum syariat zaman kita pasti ada yang namanya syariat manqobana, yaitu syariat sebelum zaman kita, yaitu syariat pada zaman para nabi. Syariat manqobana, hukum atau aturan yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan pada Nabi Muhammad SAW untuk nabi-nabi terdahulu, syarat-syarat umat terdahulu sebelum Islam yang sekarang. Contohnya seperti satu, puasa juga sudah ada pada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kedua, yaitu hukum kisos. Pada zaman Nabi Musa berlaku hukum balasan atau setimpal, nyawa dibalas dengan nyawa. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam adalah ketentuan dalam Islam yang mengatur apakah suatu diperbolehkan, dianjurkan, ataupun dilarang. Hukum Islam adalah segala aturan atau ketentuan dan pedoman hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur perilaku manusia, baik dalam hubungan dengan Allah, kita melakukan ibadah, maupun dengan sesama manusia, kita melakukan muamalah, yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jenis-jenis hukum-hukumnya terbagi menjadi 5, yaitu 1, wajib. Apa itu wajib? Wajib itu adalah kalau kita melakukan, kita mendapatkan pahala, dan kalau ditinggalkan, kita melakukan dosa. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sholat 5 waktu, subuh, zuhur,
asar, maghrib, dan isya. Contoh kedua atau contoh lainnya seperti puasa di bulan Ramadan. Dan 2 adalah sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu hal yang dianjurkan. Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan kita tidak mendapat apa-apa. Apa itu contohnya? Contohnya 1, sholat sunnah ataupun sedekah. Yang ketiga itu mubah. Mubah itu boleh dilakukan atau tidak. Kalau dilakukan kita tidak berdosa, dan kalau ditinggalkan kita pun juga tidak berdosa. Sikap mubah ini netral, dua-duanya tidak saling berdosa ataupun tidak saling mendapat pahala. Contohnya seperti kita makan, minum, tidur, ataupun kebutuhan hidup sehari-harinya. Keempat yaitu makruh. Makruh sebaiknya ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dan mendapatkan pahala, dan kalau dilakukan mendapatkan ditinggalkan dapat pahala, dan kalau dilakukan mendapatkan dosa. Contohnya seperti makan sambil berdiri. Yang kelima atau yang terakhir, haram. Dilarang keras, kalau dilakukan itu berdosa. Kalau dilakukan itu berdosa, berarti kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya seperti mencuri, berzina, minum alkohol, dan lain-lain. Selanjutnya adalah hukum Islam berasal dari beberapa sumber utama yang menjadi dasar dan ketetapan hukum. Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang paling utama, berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semua hukum dasar seperti ibadah, muamalah, dan akhlak ada di dalamnya. Contohnya seperti perintah sholat, perintah zakat, larangan riba, dan lain-lain. Kedua, melalui hadis ataupun sunnah. Kenapa ada melalui hadis dan sunnah? Karena hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Fungsinya untuk menjelaskan dan melengkapi Al-Quran. Contohnya seperti tata cara sholat yang tidak dijelaskan detail di Al-Quran, dijelaskan lagi di dalam hadis. Ketiga, yaitu ijma. Ijma, apa itu ijma? Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum setelah wafatnya Nabi. Digunakan jika tidak ada penjelasan langsung dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti kesepakatan tentang hukum suatu masalah baru. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas adalah menyamakan sesuatu perkara dengan perkara lain yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab yang sama. Contohnya seperti narkoba dikiaskan dengan khamar, minuman keras, karena sama-sama memabukkan. Hukumnya itu haram, dilarang untuk agama Islam untuk meminumnya. Itu selanjutnya tujuan hukum Islam. Berikut pengertian dari tujuan hukum Islam yang disebutkan. Pertama yaitu keadilan. Kenapa keadilan? Karena keadilan berarti hukum Islam yang bertujuan untuk memberikan perlakuan yang adil kepada semua manusia tanpa membeda-bedakan. Setiap orang mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang. Contohnya, seperti orang yang bersalah mendapat hukuman sesuai perbuatannya. Kedua, keseimbangan hidup. Kenapa keseimbangan hidup termasuk dalam tujuan-tujuan hukum Islam? Karena keseimbangan hidup artinya adalah hukum Islam mengatur agar manusia seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Tidak hanya fokus ibadah, tapi juga kehidupan sosial, ekonomi, dan keluarga. Contohnya seperti bekerja itu penting, tapi tetap tahu cara kapan waktu sholat. Ketiga, kesejahteraan manusia. Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan aman sejahtera bagi para manusia, melindungi kebutuhan dasar seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya seperti zakat untuk membantu orang miskin, dan lain-lain. Keempat, ketaatan kepada Allah. Tujuan utama hukum Islam adalah agar manusia patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua aturan dalam Islam bertujuan mendekatkan manusia kepadanya. Contohnya seperti menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, dan haji. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Pertama, syariah di materi syariah. Syariah adalah aturan hidup dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran
dan hadis yang mengatur hubungan antar manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia atau muamalah. Materi kedua yaitu hukum-hukum Islam. Hukum Islam adalah sistem aturan secara lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari ibadah, sosial hingga hukum yang terbagi menjadi 5 bagian. Dari syariah inilah lahir hukum Islam, yaitu ketentuan yang menjelaskan apakah suatu perbuatan itu wajib, sunnah, mubah, makruh, ataupun haram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.